Apa yang menggerakkan Bang Surya terlibat dalam radikalisme dan terorisme? Ya, jadi kita tidak ada latihan-latihan buat bom di Jalan Janto itu. Jadi apa juga latihan yang terjadi kemarin? Itu Apa kemudian strategi dan cara Bang Surya itu keluar dari zona kelompok-kelompok radikal dan terorisme? Bagaimana caranya? Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Bang Surya tentu banyak story, banyak cerita. Dan barangkali kita awali dengan cerita keluarga. Nama Bang Surya, kemudian pendidikan, walaupun sempat ke Malang tapi nggak selesai. Dan bisa dicerita soal itu. Silakan Bang Surya. saya Surya ada mantan napiter Aceh, pernah terlibat di kasus terorisme. Saya dulu pernah kuliah di Teknik Elektronusia tahun 1999 dan di Teknik Elektro Brawijaya tahun 2000. Tsunami saya balik ke Aceh sini. Setelah itu saya tinggal di Sare, di Sare daerah pegunungan. Jadi awal saya terlibat, saya bergabung dengan FPI di Aceh. Jadi setelah tsunami itu saya bergabung dengan FPI. Tapi sebentar saya potong Bang Surya. Soal sempat kuliah di USK dan sempat kuliah di Malang, itu kenapa nggak selesai? Ada beberapa faktor kan. Saya pernah ada terlibat juga di organisasi, mungkin terlibat politik ya. Oh gitu. Jadi ada hubungan ke Aceh Merdeka juga. Lalu terlibat dalam sebuah gerakan atau dikenal dengan kelompok-kelompok terorisme, yaitu juga terlibat dalam kelompok pelatihan militer terorisme di Jalin Janto 2010. Apa yang menggerakkan, yang memotivasi Bang Surya terlibat dalam radikalisme dan terorisme? Ya, jadi saya cerita sedikit awal saya keterlibatan dalam terorisme. Jadi saya awalnya bergabung dengan organisasi FPI ya, FPI di Aceh. Itu awalnya tahun 2008 waktu ada banjir lumpur di Aceh Tamiang. Saya ikut relawan. Jadi kami ada membantu masyarakat di sana. Setelah itu ada lagi kegiatan FPI di Aceh itu pada waktu Ustadz Abu Bakar Bashir mendirikan organisasi Majelis Mujahidin di Aceh tahun 2009. Itu bertepatan dengan terjadinya serangan Amerika ke Irak waktu itu. Dan tahun 2009 pada waktu perekrutan relawan ke jalur Gaza, Palestina. Nah, itu FPI membuka pendaftaran di Aceh dan saya jadi panitianya. Jadi awal kami terlibat dalam kegiatan terorisme itu. Jadi pada waktu itu relawan-relawan FPI ini sudah berkumpul di Jakarta di Petamburan. Jadi kebetulan pada waktu itu ada DPO dari orang Indonesia, orang Jawa Barat ya, sudah 4 tahun di Filipina mereka gabung Abu Sayyaf. Pada waktu itu yang saya tahu itu di camp mereka di kepulauan Kota Batu itu dikepung oleh marinir Filipina dan mereka melarikan diri ke Indonesia. Jadi mereka sudah 4 tahun di sana, mereka warga Jawa Barat, sudah 4 tahun bergabung dengan grup Abu Sayyaf sehingga bertemulah mereka dengan kami di Jakarta dan kami dalam sebenarnya tidak terlalu mengetahui ya maksudnya sejarah mereka dan kami diarahkan untuk membuat latihan di Aceh. Nah, jadi membuka camp istilahnya di Aceh. Apa yang memotivasi mereka membuat camp di Aceh? Sebenarnya kami tidak kenal juga yang namanya Dul Matin. Habis itu ini mereka pernah grup Abu Sayyaf bergabung dengan grup Abu Sayyaf. Kami cuman ketemu di Jakarta itu kita atas sesama acara kami itu kan pengiriman relawan ke jalur Gaza. Yeah. Jadi kami sudah dibuat pelatihan di Jakarta dan waktu itu Presiden SBY tidak ada pengiriman relawan militer ke jalur Gaza dan cuma ada pengiriman relawan medis melalui Mercy kan. Yeah. Nah, jadi kami itu sudah acara dan sudah dikumpulkan dana dari masyarakat itu. Jadi acara kami itu istilahnya kami itu semacam disusupi oleh ini ya mantan-mantan Abu Sayyaf ini sehingga kami diarahkan untuk buka camp di Aceh. Dan salah satunya Bang Surya. Dan saya jadi panitia di FPI, panitia
di Gunung Jalin Janto itu. Apa peran Bang Surya waktu itu? Waktu itu kami bagian logistik berarti ya, bagian logistik yang mengantarkan. Jadi kawan-kawan itu dari seluruh Indonesia, mereka mencapai sampai 200 orang. Ada yang rata-rata berangkat dari terminal Kampung Rambutan di Jakarta itu, mereka dengan sudah dititipkan logistik sehingga mereka semua jadi dari pengumpulan dana FPI ini untuk acara jalur Gaza tiba-tiba beralih untuk buat latihan militer di Jalin Janto. Dan Bang Surya tahu itu? Saya tahu semua karena saya jadi panitia. Dan kami dari panitia kawan-kawan FPI Aceh ini semuanya otomatis menjadi panitia pada waktu itu. Dan setelah terkumpul dana dari masyarakat itu, dana itu ternyata dialihkan untuk latihan militer ilegal. Kemudian Bang Surya bergemuruhlah dalam keterlibatan sebagai bagian logistik pelatihan militer Janto. Apa sisi yang bisa dibagi Bang Surya ketika Bang Surya berada di Jalin Janto, supaya ini anak-anak muda juga menjadi inspirasi supaya jangan coba-coba terlibat dan dekat-dekat dengan kelompok-kelompok terorisme. Jadi itu kasusnya kasus besar, ada 250 orang. Jadi selama 3 tahun saya di sidang itu, 20 kali sidang, itu ditutup kasusnya pada waktu ditangkap Ustadz ABB itu 250 orang. Jadi itu memang Ustadz Abu Bakar Bashir maksudnya. Abu Bakar Bashir, dan itu beliau mungkin ada tekanan dari grup International Crisis Center juga, Sidney Jones itu dari Australia, bahwa beliau inilah tokoh tokoh pada waktu itu, sehingga beliau dan kalau nggak salah saya Ustadz Abu Bakar Bashir itu sudah 4 kali masuk dalam penjara waktu itu. Jadi beliau dianggap sebagai tokoh kasus Jalin Janto, tokoh utama, sehingga beliau harus, menurut pemerintah Australia mungkin beliau harus masuk penjara lagi. Padahal beliau itu sudah 4 kali mungkin sudah masuk. Dan Bang Surya tahu beliau ikut terlibat. Menurut saya pribadi beliau itu tidak terlibat. Jadi ada teman kami yang lain sebagai mengumpulkan dana untuk latihan Jalin Janto itu tidak saya sebutkan namanya. Jadi menurut tokoh Australia ini, Sidney Jones ini, internasional dari organisasi International Crisis Center, bahwa Ustadz Abu Bakar Bashir lah yang mengumpulkan dana untuk latihan Jalin Janto. Sedangkan kami itu mengetahui bahwa yang bendahara kami itu namanya Ustadz Ubaidillah. Beliau lah yang berurusan dengan dana untuk latihan di Jalin Janto itu. Oke, Bang Surya, ketika Bang Surya terlibat di Jalin, kemudian keluar dan kemudian ikut ditangkap lalu sekolah beberapa tahun dalam penjara. Nah, apa kemudian strategi dan cara Bang Surya itu keluar dari zona kelompok-kelompok radikal dan terorisme? Bagaimana caranya? Yang pertama itu kan kita dalam mencari, mungkin ada anak-anak mahasiswa misalnya, mereka itu ada sebagai aktivis di organisasi, apapun organisasi itu tapi kalau kita sudah berhubungan dengan yang namanya istilahnya jihad itu, atau ya mungkin kalau sekarang ini kan ada kejadian misalnya penyerangan di Gaza, di Palestina, atau di dalam negeri itu ada terjadi misalnya sampainya pengungsi dari Rohingya kan. Jadi kan kalau kita memang sesama muslim itu kan kita ada, mungkin kalau anak muda itu kan dia solidaritasnya itu bisa sama muslim, kita kan menolong sesama orang beriman itu kan di negara lain kan. Dan itu sama seperti kejadian kami itu pada tahun 2010. Itu terjadi juga. Jadi FPI ini sudah menangani pengungsi Rohingya itu dari tahun 2006. Itu pertama camp Rohingya itu di Blangado, Aceh Utara. Jadi mungkin udah 100 kali pengungsi Rohingya ini sampai ke Aceh. Jadi kan
FPI ini terlibat langsung dan kemarin itu ada dari pejabat Polda itu pergi langsung ke camp mereka di Bangladesh itu untuk melihat kondisinya kan. Ya. Nah, jadi kondisi Asia Tenggara ini kan dari negara-negara. Jadi kan kita kalau anak muda itu kan sesama muslim itu kan begitu terbangun solidaritas itu, ini kita mau berangkat jihad misalnya. Mau berangkat jihad atau di dalam negeri misalnya kan. Ada organisasi misalnya nama Laskar Jihad. Jadi begitu kita mau terlibat ke dalam misalnya kita mau berangkat berjihad ke suatu tempat misalnya untuk membantu sama muslim. Jadi kita kadang-kadang itu tidak mempunyai informasi yang cukup. Jadi misalnya yang pertama itu tahapan-tahapan dalam kita mempelajari jihad itu sendiri. Saya ada beberapa kali wawancara dengan dari pihak akademis kan, dari apa yang membuat skripsi, jurnal, tesis itu. Jadi pada waktu kita seorang anak mahasiswa atau remaja ini kan, dia begitu dalam sehari-hari dia itu misalnya dia mencari organisasi gitu. Ya. Organisasi. Jadi intinya jangan salah terlibat dalam organisasi, kemudian jangan salah mengartikan arti jihad. Betul begitu Bang Surya? Ya, secara umumnya kan, maksudnya secara khususnya itu kita jangan sampai terlibat dengan organisasi yang dilarang oleh pemerintah. Nah, contoh saya testimoni pengalaman buruk saya itu berarti saya dulu pernah bergabung dengan MMI namanya, Majelis Mujahidin Indonesia. Habis itu ini berubah menjadi JAT, JAD, JAS. Jadi begitu organisasi ini memang sudah dilarang oleh pemerintah, kita tidak perlu lagi bergabung dengan gabung ke situ. Atau sekarang ada lagi Hizbut Tahrir misalnya. Hizbut Tahrir ini memang sudah jadi kita bukan masalahnya ideologi Hizbut Tahrir itu apa, tapi memang organisasi ini sudah dilarang oleh pemerintah. Jadi kita tidak perlu ini saya karena mau jihad saya mungkin harus gabung Hizbut Tahrir. Jadi bukan begitu cara berpikirnya itu kan. Kita itu pertama dalam kita misalnya kita ada girah yang tinggi dalam agama ini kan. Kita mau membantu sama muslim, kita tidak bisa begitu saja melihat penderitaan saudara-saudara muslim ini di tempat lain gitu kan. Tapi kita begitu dalam kita mempelajari ilmu dalam agama kita ini tetap ada tahapan-tahapannya tuh. Mungkin saya bagi tahapannya jadi 4 misalnya. Pertama kita mempelajari jihad itu seperti apa. Kita pelajari semua ilmunya, kita ada ustadznya. Habis itu kalau organisasi itu sudah dilarang oleh pemerintah, kita tidak perlu. Itu sudah salah kalau kita bergabung di situ. Kita harus jauh terus. Yang kedua. Yang pertama kita dalam dakwah itu kan ada tahapan-tahapan seperti dakwahnya Rasulullah. Kita pertama tahapan dakwah itu harus dengan ilmu pengetahuan dan dengan kasih sayang seperti dakwahnya Rasulullah. Nah, setelah itu kita dalam posisi kita di tempat kita tinggal itu ada ulama. Ulama itu dia harus kita ambil rujukan. Dia apakah memang di tempat kita ini sudah diwajibkan jihad? Misalnya kita berhadapan dengan dari luar Islam nih yang mungkin menghancurkan Islam, apakah ada atau enggak di situ. Jadi fatwa ulama itu di tempat kita itu sangat penting kan. Jadi tidak bisa kita menfatwakan sendiri misalnya untuk melakukan aksi, itu tidak boleh. Nah, setelah itu kan ada tahapan-tahapan dalam fikih itu kan, dalam dakwah itu kita kalau dakwah itu apakah kita ada diperangi oleh non muslim atau memang misalnya kita dalam berdakwah itu apakah ada penolakan, ada penerimaan dari mereka. Terus jadi ada tahapan-tahapannya, tidak bisa kita serta-merta tiba-tiba terjadi aksi kekerasan. Nah, itu yang salah sebenarnya kan. Dalam inti dari deradikalisme jadi kami sudah menjadi mitra pemerintah. Kalau istilahnya itu sudah kembali ke NKRI. Jadi kita bersama-sama dengan pemerintah itu beginilah bagaimana konsep deradikalisme itu di Indonesia atau di Aceh ini, terutama lagi kami mantan-mantan napiter ini. Jadi bagaimana supaya begitu kita ada ideologi, ada anak-anak muda ini yang mungkin mereka akan terlibat ke dalam radikalisme ini, ada atau misalnya mereka ada kemungkinan akan jadi
teroris itu. Jadi kita luruskan dulu pemahamannya. Habis itu kalau mereka memang menyalurkan girah mereka untuk membantu sama musuh itu seperti apa, organisasi yang mana. Jadi kalau mereka udah dapat itu sudah sebenarnya sudah mudah. Jadi tidak ada tiba-tiba terjadi aksi misalnya kan, atau begitu keluarga dia melihat dia sudah di TV sudah tiba-tiba sudah pasang ransel atau tiba-tiba sudah terjadi aksi. Itu kan itu yang tidak diharapkan kan. Jadi cara mereka, misalnya anak-anak muda sekarang kita lihat, mereka suka main game yang ada hubungannya dengan radikalisme kan. Habis itu mereka mencari organisasi. Ini organisasinya biasanya tersembunyi mereka. Organisasi tersembunyi yang ujung-ujungnya itu dia cari alat untuk beraksi dan tiba-tiba terjadilah aksi terorisme itu. Beda mungkin saya pribadi itu dulu memang saya bergabung dari relawan-relawan kemanusiaan. Jadi kan kalau memang kita jalurnya benar, itu insya Allah tidak akan terjadi yang namanya jadi teroris segala macam kan. Jalurnya harus terbuka, jangan tertutup, Bang ya. Nanti pasti ada dia pengajian tertutup misalnya di suatu tempat misalnya kan. Itu ustadznya pun tertentu didatangkan. Tiba-tiba kita dikirim misalnya ke suatu tempat untuk beraksi kan, dalam tanda kutip itu kita jadi pengantin istilahnya itu kan. Penyesalan apa yang bisa dibagi Bang Surya terlibat dalam gerakan terorisme dan radikalisme, kemudian menjadi motivasi adik-adik, jadi pembelajaran bagi adik-adik ya, untuk betul-betul menghindari beberapa prasyarat seseorang itu terlibat dalam kelompok terorisme tadi. Apa penyesalan yang sangat Bang Surya rasakan? Jadi kan di Indonesia ini kan mantan-mantan napiter itu sudah banyak, ada 1.000 orang lebih kan, dan ada data-data dari BNPT yang masih radikalisme berapa persen atau 4% segala macam. Dan kami mantan-mantan napiter ini kan ada perkumpulannya, ada organisasinya. Dan nanti ada lagi data dari BNPT misalnya tahun 2024 dan 2023 ini tidak ada terjadi lagi aksi terorisme, kan. Tapi kalau yang terlibat dalam organisasi radikal itu mungkin ada, tapi terjadi aksi. Jadi kan kami ikut membantu pemerintah supaya ya aman lah, supaya aman kan, Indonesia aman, Aceh terutama aman kan. Jadi kan begini ya, yang saya tarik kesimpulan dari apa yang pernah saya jalani testimoni saya ini. Jadi kan begitu kita melakukan aksi itu, nanti yang jadi korban itu kadang-kadang sangat sering terjadi itu, yang jadi korban itu kita menyesal nanti. Siapa yang jadi korban? Sesama muslim jadi korban kan. Begitu terjadi aksi itu, yang jadi korban itu saudara kita sendiri, orang kampung kita sendiri, teman kita sendiri, mungkin bahkan keluarga. Jadi begitu setelah terjadi aksi itu kita udah menyesal. Tapi sebelum terjadi aksi itu jangan sampai seolah-olah itu kita bukan benar yang aksi yang akan kita lakukan itu, tapi pembenaran kan. Nah, tapi kalau memang di dalam agama itu ada itu orang syahid. Jadi surga neraka itu ada, dan memang itu ada tempat-tempatnya itu mungkin bukan Indonesia, bukan di Aceh. Jadi seperti waktu di Jalin Janto itu, kami dari panitia FPI Aceh, kita buat, kami namanya IDAT itu kan, semacam tadrib, latihan militer. Itu kami dari panitia FPI Aceh ini, kami mengajukan syarat 2. Yang pertama, kita itu tidak buat aksi, apalagi aksi di Aceh. Yang kedua itu kita tidak ada latihan-latihan buat bom di Jalin Janto itu. Jadi apa juga latihan yang terjadi kemarin? Itu seperti latihan marinir 8 bulan, jadi dibuat jadi 1 bulan, kira-kira seperti itu kan. Jadi kami buat syarat seperti itu. Jadi kawan-kawan dari luar Aceh ini sampailah mereka di Aceh, kami jadi panitia, mereka ikut latihan militeran. Tapi kan waktu itu saya pribadi itu kan tidak mengira efek samping ke depannya itu sebesar apa. Jadi kan sangat, itu kita nanti setelah itu kan, setelah nyesal kita tahu susah keluarga kita, susah orang kampung kita. Yang ketiga itu yang paling penting itu kita rugi umur kita
rugi umur kita, kita di dalam penjara itu, jadi orang masuk penjara itu kemerdekaannya itu dicabut, dia hak-hak dia sebagai seseorang warga negara itu dicabut, kita tidak bisa kemana-mana. Ya kita dalam penjara stres segala macam kan. Jadi hak kita sebagai warga negara setelah masuk penjara itu, ya itu kita rugi umur kita tersia-siakan. Setelah itu yang paling penting lagi susah keluarga kita kan. Itulah yang mungkin yang paling penting pesan saya itu. Jadi begitu misalnya kita mahasiswa nih, kita banyak tugas sehari-harian. Habis itu mungkin kita ada pengaruh kondisi ekonomi segala macam keluarga. Dan waktu itu kita berpikiran saya ini mau bergabung dengan organisasi jihad misalnya. Waktu itu kita kadang-kadang seharusnya kita ada tahapan-tahapan ini, tapi kita Nggak lalui. waktu itu pikiran pendek. Pikiran pendek, kita gabung ke organisasi rahasia ini, tiba-tiba kita beraksi. Iya. Habis itu keluarga lihat berita kita di TV. Kita bukan cerita ini masalah kehidupan akhirat segala macam setelah itu, tapi cara kita ambil itu sudah salah. Kita pertama kadang-kadang apalagi orang-orang hobi main game gitu kan. Jadi saya pribadi pun dulu ada terpengaruh seperti itu juga. Jadi karena game perang-perangan misalnya gitu kan. Sekarang PUBG. Dan sekarang orang tua bagaimana responnya waktu itu? Saya kedua orang tua kan jadi korban tsunami kan. Iya. Jadi ada ya keluarga yang lain kan. Mantan napiter ini kan, terutama di Aceh ini kan. Jadi paling penting itu masyarakat mau membantu supaya mantan napiter ini bisa kembali lagi ke masyarakat normal seperti warga negara yang lain. Jadi ya maksudnya masalah ekonomi, jadi kan mantan napiter ini kan kalau istilahnya itu dalam ideologi yang mereka ini mungkin agak keras. Mungkin ada istilah-istilah Wahabi atau apa misalnya kan. Dan saya lihat kalau Bang Surya kan sangat moderat sekarang, sangat Alhamdulillah. Dan kita selalu bertemu. Alhamdulillah setelah saya dilibatkan oleh BNPT dengan pihak akademis ini, jadi saya bisa cerita lah, bisa menyampaikan ide yang positif kan. Iya. Jadi memang apalagi di Aceh ini kan daerah rawan konflik kan. Dulu. Mudah-mudahan selalu aman. Jadi kami mantan napiter ini ikut membantu pemerintah supaya di Aceh ini selalu aman. Insya Allah. Itu yang paling penting. Bang Surya, saya menarik tadi ketika Bang Surya sebut soal bagaimana melakukan berintegrasi atau bersosialisasi atau bersosialisasi kembali ke masyarakat. Dan sejauh ini kan semua napiter atau itu kan memang diterima oleh masyarakat. Tentu perlu pelibatan lebih aktif ya dalam berbagai aktivitas yang sifatnya positif. Nah, kira-kira Bang Surya apa masukan atau dalam kegiatan bentuk apa yang kemudian masyarakat atau pihak terkait baik itu pemerintah daerah itu melibatkan misalnya Bang Surya dan kawan-kawan untuk terutama dalam aktivitas yang isinya itu mencegah mencegah intoleransi, mencegah radikalisme dan terorisme. Bentuk aktivitasnya apa kira-kira menurut Bang Surya? Jadi saya bisa mewakili kawan-kawan yang lain kan. Jadi mantan napiter ini memang masyarakat ini harus membantu mantan napiter ini supaya bisa kembali ke masyarakat. Walaupun sejauh ini sudah kembali sebenarnya. Sudah kembali. Jadi kan banyak hal yang harus dibantu. Jadi kan mantan napiter ini kan dia kalau dulu mungkin ada namanya kasus Tapol-Napol ya, sekarang sudah masuk ke URI nomor 14 terorisme semua. Jadi semuanya itu kasusnya itu terorisme kan. Kalau apalagi di Aceh kan, di Aceh ini kan ada lagi grup-grup yang lain. Jadi kan
di Aceh ini mungkin prioritas keamanannya itu di Indonesia mungkin lebih tinggi kan. Jadi maksud saya ini kawan-kawan mantan napiter yang lain ini begitu mereka kembali ke masyarakat ini kalau mereka tidak dibantu oleh masyarakat, mereka ini akan tetap ideologinya ini akan tetap jadi radikal ya. Jadi tidak dan dari pemerintah sendiri begitu kalau ada acara-acara dari akademisi atau misalnya seminar-seminar itu begitu Dilibatkan. menurut saya wajib dilibatkan. Jadi begitu tidak dilibatkan, jadi begini, kalau tahanan-tahanan kasus-kasus lain itu begitu mereka tetap bergabung dengan kawan-kawan yang lama, misal kasus-kasus narkoba, kasus yang lain itu kan, begitu mereka tetap dengan kawan-kawan yang lama, jadi tidak ada komunitas baru, tidak ada dilibatkan ke komunitas baru yang positif, mereka pasti akan melakukan Serupa. akan melakukan tindak kriminal itu lagi. Mantan napiter ini begitu dia tidak dilibatkan ke acara-acara, jadi bisa, kalau di dalam seminar itu kan mereka bisa tukar pikiran. Jadi saya mantan napiter, saya dulu jadi radikal karena ini. Iya. Jadi dari pihak akademisi kan, ini kan memang tugas pihak akademisi kan. Jadi Iya. kalau Aceh mungkin kasusnya seperti ini. Iya. Provinsi lain lain lagi beda. Di Indonesia lain lagi. Tapi di Aceh terjadinya radikalisme itu karena ini. Jadi kan kami tahu semua itu sejarah. Kami orang lapangan kan, yang memang pelaku. Testimoni pengalaman buruknya dari kami kan. Jadi kedepannya ya secara judul besarnya itu nggak ada lagi teroris dan tidak ada lagi aksi terorisme di Aceh. Itu yang paling penting. Aceh aman. Insyaallah. Jadi salah satu masukan kepada akademisi, kepada kita, Wajib misalnya kami, misalnya FKPT dan juga misalnya media-media, kemudian pemerintah daerah, provinsi, kabupaten kota, itu dapat memberi ruang terhadap kawan-kawan mitra Dirat BNPT ini untuk terlibat dalam berbagai aktivitas. Tidak mesti aktivitas jangka panjang, tapi jangka pendek juga perlu untuk jadi menambah. mantan napiter itu wajib dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan, terutama apalagi lebih baik lagi apabila kegiatan ini memang terlibat dengan pihak akademisi kan. Jadi kalau ada teman-teman kami itu yang sekolah lagi mereka S2, S3, habis itu ada yang kerja lagi di pemerintahan, ada yang dulu dia mengajar di pesantren, lanjut lagi mengajar di pesantren. Jadi kan ini semuanya positif kan. Tapi kalau mereka tidak, misalnya mereka tidak dilibatkan, tidak ditarik dari ideologi mereka yang lama ini ke komunitas baru ini, ya nanti mereka dengan jaringan-jaringan yang lama ini pun bisa terjadi lagi aksi kan. Ya. Tapi selama ini Bang Surya dengan menjadi mitra BNPT itu kan selalu aktivitas positif itu selalu dilibatkan. Dan itu dapat membawa maslahat terutama bagi Bang Surya. Ya, kami selalu dilibatkan oleh BNPT ya. BNPT tiap tahun itu ada KC, ada seminar, nanti ada lagi acara-acara dengan dari kementerian-kementerian lain. Dan FKPT juga. Ya. Ketuanya. Bang Surya, barangkali terakhir Bang Surya, tadi sebenarnya Bang sudah sebutkan soal motivasi jangan terlibat dengan kelompok-kelompok yang eksklusif ya. Tapi sesungguhnya seseorang bergerak menjadi terorisme itu diawali oleh radikalisme. Tapi bukan itu juga. Rupanya dia juga diawali oleh intoleransi. Artinya titik sentralnya kan di intoleransi Bang Surya. Nah, pengalaman Bang Surya sebagai bagian daripada kelompok-kelompok intoleran yang kemudian terlibat dalam aksi militerisme di Jalinjanto, itu apa yang dapat Bang Surya beri nasihat kepada adik-adik kita yang masih muda, masih siswa dan masih mahasiswa, dan yang hari ini terlibat dalam pembelajaran dalam apapun basisnya digital. Apa nasihat Bang Surya? Jadi banyak media-media platform digital itu yang berusaha intinya deradikalisme kan. Jadi saya pribadi itu yang paling penting itu sebenarnya itu. Jadi begitu kita misalnya ikut pengajian tuh di Aceh atau di mana itu. Kita begitu ikut pengajian, oh ini ada pengajian ini
dia memang ustadz-ustadznya misalnya dari lulusan-lulusan luar negeri. Nah, kita ikut. Nah, nanti ada juga pengajian-pengajian lokal misalnya kan. Dari Tengku-Tengku, dari Daya. Kita ikut juga di situ. Jadi kan apalagi misalnya mahasiswa-mahasiswa UIN gitu kan. Dia memang di UIN itu memang misalnya ada fakultas misalnya mereka memang mempelajari fikih-fikih mazhab itu. Mereka sebenarnya lebih paham. Jadi mereka mahasiswa ini kan seharusnya bisa membuat Aceh ini aman. Misalnya gini. Insyaallah. Jadi kan dalam kita beragama itu kan kita ada banyak ustadz, ada banyak tengku, tapi kita ini jangan dibenturkan gitu. Itu awalnya kita radikal itu kan. Begitu kita benturkan misalnya Aswaja dengan alumni-alumni dari negara-negara Arab gitu kan. Begitu kita benturkan ini, di situ kita sudah mulai bibit radikal itu di situ tumbuh kita. Nanti tengku atau ulama dari Dayah ini begitu dia misalnya bangunkan jihad itu, nanti begitu jihad ini bertemu dengan clash dengan pemerintah gitu, habis itu dia sudah ada senjata sendiri istilahnya kan. Disitulah terjadi terjadi konflik itu menurut kami mantan napiter ini terjadi konfliknya itu awalnya seperti itu. Jadi Terakhir Bang Surya, nasihat atau pesan menjelang pemilu kada. Ya, pilkada di Aceh ini supaya bagaimana kita mendukung. Jadi kan apalagi mantan napiter ini kan, dia kan dari segi ideologi itu dia kadang-kadang ada misalnya dalam begitu dia kesimpulan dia mengkaji agama ini misalnya dia tidak ikut pemilu misalnya atau golput misalnya kan. Tapi begitu kita lama pergi mengaji itu ada fikih maslahat segala macam itu. Jadi kan begitu kita terlibat dengan di dalam memilih pemimpin demokrasi segala macam pemilu itu kan. Jadi kita kan ikut menentukan apa yang baik untuk Aceh ini kan ke depan ini kan. Jadi marilah kita sama dukung pilkada di Aceh ini supaya aman, tidak ada aksi-aksi yang Merusak citra Aceh. Aksi-aksi yang harus turun pihak-pihak berwajib kan, itu jangan sampai ya. Baik. Makasih Bang Surya, ini luar biasa. Bang Surya sahabat saya sebagai bagian dari FKPT Aceh tentu menjadi sesuatu juga yang sangat berharga atas kesediaan Bang Surya memberi cerita fakta, kemudian sejarah kelam soal terorisme, soal radikalisme itu biarlah menjadi sejarah. Dan tentu kehadiran Bang Surya di sini itu akan menjadi motivasi dan inspirasi bagi adik-adik kita untuk betul-betul menjauh, ya, kalau memang menjauh dari kelompok-kelompok eksklusif, menjauh dari organisasi-organisasi yang mengarah kepada kekerasan dan seterusnya. Artinya ini cerita-cerita inspirasi Bang Surya, karena Sago TV juga menjadi bagian daripada media literasi, media edukasi juga. Terima kasih Bang Surya, luar biasa diskusinya, dan saya akan mengundang Bang Surya pada momentum yang lain dengan topik yang berbeda karena banyak cerita-cerita belum Bang Surya sampaikan, saya tahu karena kita lama berinteraksi. Tentu ini menjadi pengalaman dan juga inspirasi bagi adik-adik kita untuk betul-betul kita dapat mencegah potensi-potensi radikalisme dan terorisme. Makasih Bang Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.